Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan memberikan waktu saat ini kami berkumpul untuk menaikkan korban-korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah pujian penyembahan kami itu berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba waktunya kami akan bersekutu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelumnya itu kuasai kehidupan kami, kuasai hati pikiran kami. Biarlah kebenaran firman-Mu tertanam baik dalam hidup kami. Kami bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kuasai kehidupan hamba-Mu, kuasai tutur kata hamba-Mu, kuasai pemikiran hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tersampaikan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pembela kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tetapi kita yakin dan percaya kita ada dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Walaupun Bapak Ibu di rumah masing-masing, kami ada di gereja, tapi saya yakin dan percaya jamaah Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kita, akan menghibur hidup kita dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, termasuk wabah corona saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menjangkau kehidupan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk minggu ini kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Matius 26 ayat yang ke-41. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mendapatkannya, untuk menghormati firman Tuhan, saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Dan bersama-sama pula kita mengaminkan dalam sepanjang kehidupan kita. Matius 26 ayat 41, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Berbahagialah orang yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan. Dan tiba waktunya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu ikuti perintah dan teladan Tuhan Yesus. Sekali lagi, ikuti perintah dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 26 itu berbicara tentang di Taman Getsemani, bagaimana detik-detik Yesus menghadapi penderitaan yang luar biasa. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus waktu sebelum menghadapi penderitaan yang sungguh luar biasa sampai pada kematian di atas kayu salib, dia menunjukkan teladan dalam kehidupan kita dalam menghadapi permasalahan pencobaan hidup. Saudara harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jagalah dan berdoa. Itu adalah kata yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan perintah dan teladan Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan, masalah yang kita hadapi dalam hidup kita saat ini maupun akan datang. Yesus sudah menunjukkan teladan dan perintahnya bagi kehidupan kita.
yang menunjukkannya di Taman Getsemani, bagaimana Yesus pada waktu menghadapi detik-detik dia ditangkap dan proses kepada penyalibannya yang sungguh luar biasa secara manusia itu tidak mungkin kita lewati. Tetapi saudara, Yesus menunjukkan suatu teladan yang sungguh luar biasa untuk kita renungkan dalam waktu kita menghadapi permasalahan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa tatkala ia menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupnya, penyiksaan dan kematian disalib, dan Yesus keluar sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua perintah dan teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam menghadapi pencobaan hidup. Yang pertama, mari kita lihat dari perintah dan teladan Tuhan. Yang pertama adalah berjaga-jagalah. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saudara ada dalam konsep pencobaan, waktu saudara ada dalam konsep permasalahan dalam kehidupan saudara, secara khusus pada saat-saat seperti ini, yang saudara harus lakukan, belajar dari perintah dan teladan Yesus adalah berjaga-jaga. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita dituntut berjaga-jaga pada saat detik-detik ini. Apa yang harus dijaga? Pada waktu di zaman Yesus di Taman Getsemani, Yesus menuntut kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga dalam konsep jaga-jaga iman. Goncangan akan datang. Waktu Yesus ditangkap, ada goncangan yang luar biasa akan mereka rasakan. Maka Yesus memerintahkan supaya mereka berjaga-jaga dalam kehidupannya. Iman tidak boleh goyah. Pada saat ini kita pun harus berjaga-jaga. Iman tidak boleh goyah. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk berjaga-jaga dibutuhkan adalah kemampuan dalam segala aspek. Yaitu yang pertama adalah pikiran, fisik, mental dan jiwa kita. Iman bisa dipelihara tatkala pikiran kita, fisik kita, mental jiwa kita itu baik. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk berjaga-jaga ini dibutuhkan saudara. Untuk memelihara iman saudara, saudara harus bisa punya pemikiran yang baik dalam menyikapi setiap permasalahan hidup. Saudara harus siap untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Saudara harus punya mental yang baik, jiwa yang baik untuk menghadapi setiap permasalahan. Di saat-saat seperti ini, mari berjaga-jaga. Pikiran saudara harus tertuju kepada Tuhan. Mental hidup kita, fisik kita jaga dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teladan Yesus dalam menghadapi pencobaan yang dia lakukan adalah berjaga-jaga. Dia memerintahkan kepada murid-muridnya. Yesus tahu goncangan ini akan terbesar bagi murid-murid. Maka Yesus katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Menguasai pikiran, menguasai mental, menguasai jiwa, menguasai fisik dengan baik, sehingga tidak menyalahkan siapapun, tetapi menyelesaikan semuanya dalam kehendak Bapa. Yesus memiliki jiwa dan mental yang luar biasa dalam menghadapi penyaliban. Dia tidak pernah melawan atas yang dia hadapi atau pemberontakan, malah jiwa dan mental Yesus dalam menghadapi semuanya hanya mendoakan mereka yang ambil andil dalam permasalahan dalam penyaliban Yesus. Yesus melewati semuanya dengan berjaga-jaga atas iman.
Jemaat Tuhan, berjaga-jagalah di akhir zaman ini. Gunakan pikiran, mental, dan jiwamu, sehingga iman kita tidak pernah goyah dalam menghadapi pencobaan hidup. Tetaplah mengikuti perintah Tuhan dan lihatlah teladan Yesus yang sudah ditunjukkan bagi kita. Ini yang pertama, berjaga-jagalah. Dan yang kedua, perintah dan teladan Yesus yang ditunjukkan bagi hidup kita dalam menghadapi permasalahan hidup. Yang kedua adalah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teladan dan perintah Yesus yang kedua adalah berdoa. Dengan berdoa kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Waktu kita berdoa ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bisa merasakan persekutuan yang baik. Kita bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada waktu kita bisa melewati permasalahan dalam hidup kita. Doa satu-satunya cara kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Doa kita dapat mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Doa ada perlindungan dan dekapan Tuhan bagi hidup kita pada saat kita ada dalam pencobaan dan permasalahan hidup. Di dalam doa memampukan kita menghadapi hidup ini yang penuh dengan kesusahan. Yesus menunjukkan teladan selama hidupnya di dunia. Yesus memulai harinya dengan berdiam pagi-pagi benar dan di tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus menunjukkan teladan ini selama pelayanannya di dunia. Tantangan apapun yang dihadapi, sebelum dia melayani, dia mulai dari konsep adalah doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun hidup di dalam doa. Karena dengan hubungan kita berdoa, itu menunjukkan bahwa kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Yesus memulai dengan doa setiap pagi-pagi benar sebelum dia beraktivitas. Itu karena dia apa? Dia mau kuasa Tuhan terus nyata dalam hidupnya. Kuasa yang dipunyai oleh Yesus itu berasal dari Bapanya. Dan dia ingin menunjukkan keteladanan itu kepada setiap kita, pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi pencobaan hidup, tetaplah berdoa. Dengan doa, kita bisa menunjukkan bahwa kita masih mengandalkan dan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menjaga kita sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Berbahagialah orang yang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupannya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami kembali diingatkan melalui perintah dan teladan Tuhan bagi hidup kami. Yesus sudah menunjukkan teladan yang luar biasa bahwa kami harus hidup di dalam berjaga-jaga di akhir zaman ini. Dan kami harus tetap hidup dalam doa. Tatkala kami hidup di dalam berjaga-jaga dan berdoa, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan campur tangan terus dalam hidup kami. Bapa yang baik di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi bagian hidup kami, dan kami bisa melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing dalam beribadah. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan hikmat akal budi yang daripada Tuhan dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup mereka,
sehingga mereka mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat memikirkan bangsa dan negara kami ini. Kami umat bebas untuk memuji-muji dan besarkan nama-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk para medis dokter Tuhan yang menangani COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan yang sempurna. Tuhan berikan hikmat akal budi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, menolong sesama mereka. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.